Azakumullah, apa pelajaran yang kita ambil di dalam peristiwa perang Pijar, kemudian Hilful Fudul, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa remajanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah sesuai dengan hadis yang beliau sampaikan, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Bantu temanmu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Jadi bukan semata-mata kita membantu teman kita yang terzalimi, tapi bantu juga yang menzalimi. Kata Rasulullah, faqala rajulun, maka ada yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ansuruhu mazluma. Aku itu udah biasa bantu orang yang dizalimi, tapi bagaimana aku bantu orang yang menzalimi? Fa kaifa ansuruhu zalima? Maka qala tamna'uhu minaz zulmi fadzaka nasruka iyyah. Engkau cegah ia berbuat zalim, maka engkau membantu dia. Jadi kata Nabi, engkau cegah ia berbuat zalim, maka engkau membantu dia. Maka akhi fillah jazakumullah, jangan cuma orang yang dizaliminya kita bantu, tetapi bagaimana juga orang yang menzalimi itu kita cegah. Jangan semata-mata korban saudara kita yang menjadi korban kita bantu, tapi bagaimana juga orang menzalimi itu kita kasih pelajaran gitu, supaya tidak dia berbuat zalim. Nah, ini hikmah yang kita ambil ya. Penduduk jahiliyah saja itu menolak kezaliman, dan ini menjadi fitrah mereka, menjadi tabiat mereka. Apalagi kita ini. Ya, maka seharusnya kaum muslimin lebih pantas lagi untuk menolak kezaliman itu. Karena kita punya landasan akidah. Islam ini benar-benar memerintahkan umatnya untuk tidak berbuat zalim, dan ini selaras dengan fitrah kita. Jadi manusia itu, mau dia itu mau jahiliyah atau tidak, semua hati manusia tidak mau menerima kezaliman. Fitrah yang rusak itu, makanya kalau dia setuju dengan kezaliman. Naluri manusia, siapapun dia, apapun agamanya, jahat sejahat apapun dia, nggak ada itu perampok ingin jadi perampok juga anaknya, nggak ada itu. Pembunuh mau jadi pembunuh juga anaknya, tidak ada. Secara naluri mereka punya fitrah. Makanya Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dengan fitrahnya yang Islam. Wa walli wajhaka dalam fitratallah kama fataran nas 'alaiha. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Memang fitrah ini suci, maka tugas kita sebagai orang tua itu yang pertama dan utama adalah menjaga kefitrahan anak kita. Islam ia lahir, Islam pula ia kembali kepada Allah. Itu tugas utama orang tua. Jangan sampai anak kita ini kita tinggalkan dalam kondisi fakir miskin akidahnya, fakir miskin imannya, fakir miskin ilmunya. Kalau masih fakir miskin hartanya, kita nggak usah ragu, khawatir. Di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah katakan, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian takut kepada Allah meninggalkan generasi yang serba lemah. Lemah imannya, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ilmunya, lemah fisiknya. Maka akhi fillah jazakumullah, melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia remaja sudah terlibat aktif di dalam peperangan, ini menunjukkan pertama bahwa fisik Nabi itu memang kuat. Ya, fisik Nabi memang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Ya. Wa fi kulli khair. Makanya usia muda ini usia yang energik ya, tapi sayang. Meskipun ada dua hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan pemuda. Yang pertama hadis tentang la zilla illa zilluh. Pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang Allah lindungi, tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah. Di antaranya adalah pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Ini anak muda kita ini di mana ini? Sebetulnya kita semua masih muda ya. Ini meskipun casingnya aja tua ini ya, tapi sebetulnya muda semua ini. Ya, muda semua ini.
Kalau usia manusia itu di dalam kitab Tarbiyatul Aulad disebutkan ada 4 ya. Ada 4 pembagian usia kita. Yang pertama usia anak-anak, at-tufulah. Usia anak-anak itu usia 0 sampai balik, itu nama saya usia anak-anak. Tidak ada dosa. Ya. Tidak ada dosa usia 0 sampai usia balik. Jadi sebelum dia balik nggak ada dosa. Cuma sayang ya kebalik. Justru anak-anak yang cium tangan bapaknya kalau hari raya, bukan bapaknya cium anaknya. Padahal yang banyak dosa itu bapaknya, bukan anaknya. Ya kan? Anak itu belum balik, kenapa dia suruh minta maaf gitu? Yang banyak salah itu bapaknya nggak hiraukan anaknya, yang nggak mendidik anaknya, yang nggak ngajari anaknya, ibu yang nggak ngajari anaknya, itu yang banyak dosa. Tapi kita ini, masya Allah ya, kalau udah pulang dari lapangan, duduk udah di singgasana, gantian sudah anak, sampai anak-anak kecil-kecil suruh ciuman, minta maaf kepada kita. Maka besok nanti kalau hari raya sekali-kali anak kita dudukkan di atas, kita yang minta maaf. Ya, karena mereka belum punya dosa, kecuali yang sudah balik. Ya, kecuali yang sudah balik. Ya ini perlu kita perhatikan ini ya. Kalau pemuda itu ya ada ini hanya nyocok-nyocokin aja ini ya. Dia perjuangan, maka tidak ada anak muda yang punya himmah, semangat fighting gitu ya, semangat untuk selalu mencari ya hal-hal yang tantangan lah, challenge. Dia juga memiliki etos kerja, etika yang baik, pasti menarik, unggul, dinamis dan ahli. Kemudian usia remaja ini juga ada 10 kriteria yang mesti mereka miliki, dan inilah yang menjadi tujuan kita mendidik anak kita, sehingga di usia remaja mereka sudah memiliki ini. Rasulullah itu bukan cuma fisiknya balik, tetapi semua balik, akalnya balik, imannya balik. Anak kita ini cuma balik cuma fisiknya, akal sama imannya belum balik gitu. Bahkan di antara kita kalau mau diukur, usia biologis kita 40 tahun, tapi mental kita masih kayak anak 12 tahun. Nah, akhirnya yang pertama yang mesti Bapak perhatikan di usia remaja itu, pastikan anak kita memiliki akidah yang lurus, akidah yang bersih. Ya. Tidak ada terkontaminasi oleh kesyirikan. Tapi masa-masa dulu kita remaja, cinta ditolak, ini otomatis gitu ya, cinta ditolak, dukun bertindak dulu ya, dulu. Setelah ilmu ini begitu sudah menyebar dan banyak kajian-kajian, alhamdulillah, man ta'allaqat tamimah faqad asyraka, kata Nabi. Siapa yang memakai jimat maka dia telah melakukan kesyirikan. Jimat ini nauzubillah, apa itu jimat? Jimat itu apapun yang kita yakini bisa menolak bala, bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat, itu jimat. Antum kalau bilang sama istri, "Dek, jangan dicuci itu baju." Loh, kenapa Mas? Gara-gara aku pakai baju itu banyak laku kita. Nah, jimat itu baju. Jadi kalau antum punya keyakinan begitu, baju itu sudah jadi jimat. Apapun yang mendatangkan manfaat, menolak mazharat, itu sudah jadi jimat. Jadi bersih akidahnya. Yang kedua, benar ibadahnya. Kalau bagus akidah kita, bukti bersihnya akidah itu kalau ibadah kita juga benar. Bersih akidahnya pasti benar ibadahnya. Kalau ibadah kita bermasalah, yang bermasalah itu akidah kita. Nah, ini kadang-kadang prioritas dalam pendidikan anak kita ini, banyak kita konsen ke ibadah tapi tidak konsen ke akidah. Anak kita tahu cara ibadah tapi nggak tahu siapa yang akan dia sembah. Makanya banyak anak kita itu, anak kecil kalau sholat berjamaah dengan kita, dia sudah hafal doa-doa sholat, tapi dia nggak baca. Apa dia baca?
Coba antum kalau antum dekat sama anak antum sholat itu, kalau dia sujud gak baca subhana rabbiyal a'la, apa dia bilang? Ya dia cuma bisa baca bacaannya, hay'ah sholat, tata cara sholat, bacaan sholat, tapi bapaknya jarang ngajari dia fa'alam annahu la ilaha illallah. Padahal sebelum diajari ibadah anak kita, ajari, kenalkan dulu dia kepada Allah. Ada 3 tugas pokok kita dalam anak itu. Yang pertama, tanamkan cara hubungan baik kepada Allah dalam bentuk ibadah. Kenalkan ia kepada Allah. Dalam setiap momentum, setiap fenomena antum, ketika hujan turun, apa kata kita? Masya Allah, nah hujan turunnya Allah yang menurunkan. Setiap ada bunyi petir, bunyi kilat, kita tunjukkan kesempatan itu untuk mengenalkan Allah kepada mereka. Cuma sayang, mendakwahi, mengajari akidah itu jauh lebih susah. Makanya kalau ada yang ngajar akidah di sini, rata-rata jamaah ngantuk itu. Pertama, kurang menarik, ya. Beda sama fikih. Kalau fikih itu sudah gini-gini mau nanya. Akidah sepi yang nanya itu. Karena memang setan itu lebih kuat godain kita kalau udah akidah dibahas. Coba nanti kalau ada ustadz yang bahas akidah di sini, pasti antum tidak semangat seperti ini. Paling tiap 5 menit ubah duduknya. Asam urat kambuh terus ya. Kalau ngajar akidah itu, saya alhamdulillah di pondok sejak tahun 95 mengajar akidah sampai tahun 2008. Hampir 16 tahun saya ngajar akidah. Paling berat ngajar akidah. Paling berat. Jadi memang setan itu nauzubillah. Coba aja antum perhatikan. Kalau Ustaz Fauzi Basultan ngajar akidah, antum lihat nanti antum ya. Sudah lemes ya. Kayaknya kalau ngajar akidah itu saya pakai audio visual begini supaya lebih menarik. Dan saya tidak mau duduk. Saya mau jalan aja ngajar akidah itu. Kalau enggak begitu ngantuk semua. Karena hanya bahas ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Karena nggak bisa kita explore dengan cerita ini, nggak bisa. Karena memang akidah ini mesti ya, kuat dari dalilnya. Nah, ibadah yang benar. Ketika akidah kita benar, akan membuahkan ibadah yang benar. Ketika ibadah kita benar, maka akan memuliakan akhlak kita. Kalau ada orang yang jelek akhlaknya, pastikan ibadahnya bermasalah. Kalau ada yang bermasalah ibadahnya, pastikan akidahnya bermasalah. Itu sudah pasti itu. Kalau ada yang nggak benar akhlaknya, pasti nggak benar itu ibadahnya. Karena semua ibadah itu punya tujuan. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, itu salat. Ya punya tujuan. Maka kemuliaan akhlak. Apa itu akhlak? Nah ini penting juga kita bahas. Akhlak itu perbuatan baik yang terkoneksi pada saat kita melakukannya dengan Sang Khalik. Makanya akhlak itu ada kata-kata khalaqa yakhluqu khaliq. Jadi kalau kita berbuat baik nggak terkoneksi dengan Allah, bukan akhlak. Misalkan, mohon maaf, kalau ada orang Jawa, Jogja, Solo, lembut sekali. Kalau dia lakukan itu karena budaya, adat istiadat di sana, bukan karena iman, kekuatan, perasaan dia nyambung dengan Allah, itu bukan akhlak. Akhlak itu di saat kita berbuat baik dan kita merasa ada koneksi hati kita dengan Allah dalam melakukan hal itu. Itu akhlak. Akhlak itu buah dari baiknya ibadah kita. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kita Maha Kecil. Tidak ada kesombongan pada orang yang senantiasa mengucapkan takbir. Ketika dia di luar salat, maka dia jaga dirinya jangan sombong. Karena sombong itu hanya hak Allah. Setiap gerakan di dalam salat itu akan mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Jadi, baiknya akhlak ditentukan oleh baiknya ibadah, dan baiknya ibadah ditentukan oleh baiknya akidah. Tapi bukan cuma hal itu lagi. Untuk mendapatkan akhlak yang baik, ibadah yang benar, akidah yang bersih, harus memiliki wawasan ilmu yang luas. Islam ini agama yang saintifik.
yang tidak bisa diyakini tanpa diilmui. Kalau kita mau mengajari Islam, mau belajar Islam, mau ngamalkan Islam, pastikan amalan itu berbasis ilmu. Jadi wawasan yang luas. Remaja kita harus memiliki wawasan yang luas. Yang kelima, jasmani yang kuat. Jasmani yang kuat itu ketika kita mampu menjaga fisik kita untuk senantiasa tampil dengan baik. Percuma juga ya kalau imannya kuat, ibadahnya bersih, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, tapi sakit-sakitan. Nanti dia tidak punya manfaat. Ya. Jadi karena banyak sekali di antara kita ini soleh tapi tak berdaya. Kesolehan kita itu akan ditentukan oleh sebatas mana kontribusi kita. Kesolehan itu akan ditentukan sebatas mana manfaat kita. Bukan cuma bermanfaat pada diri kita saja, tetapi juga bermanfaat bagi orang di sekeliling kita. Anak kita, keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita. Maka itulah kriteria orang saleh, sebagaimana dalam firman Allah, hablum minallah wa hablum minan nas.